Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mistawati dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra. Jadi saya di sini akan mewawancarai guru bahasa Indonesia dari SMK 1 dan ibunya ada di samping kita. Saya adalah Bu Sitiatur, SPDGR. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Ibu, permisi, izin Bu, saya ingin mewawancara Ibu mengenai pembelajaran berbasis teks, yaitu yang diampu oleh Pak Hari, Haneska, dan apakah boleh Bu? Untuk diwawancarai? Boleh. Permisi Bu, pertanyaan pertama saya adalah sumber teks apa yang Ibu ambil untuk mengajarkan kepada peserta didik? Sumbernya yang saya ambil sumbernya karena kami kurikulum merdeka, berarti sumber pembelajaran yang kami ambil itu adalah paduan dari kurikulum di Kemendikbud, yaitu kurikulum merdeka. Nah di situ karena saya mengampu pembelajaran kelas 10, yaitu ada 6 materi yang harus ibu ampu. Yang pertama adalah materi tentang LHO, tes lapor observasi, yang kedua tentang tes anekdot, yang ketiga tentang hikayat. Itu di semester 1. Nah di semester 2-nya pembelajaran yang harus dilalui di dalam kelas 10 itu yang pertama adalah negosiasi, yang kedua tentang biografi, yang terakhir adalah puisi. Nah itu dikemas di situ lengkap kami sumber pembelajaran diambil itu boleh siswa itu mengambil di internet atau di paduan buku yang sudah disediakan dengan Kemendikbud. Nah kemudian mereka pun juga belajar selalu menggunakan Canva. Nah itulah. Pertanyaan kedua saya adalah apakah Ibu pernah membuat atau menciptakan teks sendiri untuk diajarkan kepada peserta didik? Ya, pernah. Salah satunya saya selalu menggunakan platform namanya Canva Nah, di situ bisa saya membuat materi dengan menggunakan Canva, PPT-nya yang langsung di-share dengan murid yang ada di kelas, dengan ada direkam suara saya bisa ditampilkan langsung. Kalau seandainya saya tidak masuk, tidak bisa mengajar, saya bisa menampilkan PPT sama siswa supaya siswa bisa belajar dengan tanpa saya juga. Nah, kalau mengenai tugas LKPD, saya pun juga menggunakan Canva dan mereka kirimnya melalui Google Form, menggunakan Google Form. Kemudian tugas juga dikirim ke Google Form. Itu. Bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu untuk mengajar teks-teks pada peserta didik? Metode pembelajarannya, banyak sekali yang metode pembelajarannya. Salah satunya metode tentang jigsaw, metode tentang pembelajaran yang merangsang siswa itu cepat mengerti pemahaman kita. Ada banyak macam lah di situ materinya itu. Baik Bu, pertanyaan saya adalah jenis teks apa yang saja yang disukai dan tidak disukai oleh peserta didik? Jenis teksnya itu mereka lebih suka, kalau misalnya metode pembelajaran atau jenis teksnya itu mereka lebih suka ditayangkan melalui video tapi sekarang tidak ada lagi nama CBSK. Terus jenis teksnya itu lebih suka mereka tuh langsung ada dengan teknik komputer, teknologi, fokus, yang nggak disukai sama siswa kalau gurunya menjelaskan dengan ceramah monoton. Nah mereka tuh banyak kadang-kadang tuh ngantuk. Tapi kalau kita menayangkan dengan video atau dengan yang lebih menarik, apalagi dengan mode-mode pembelajaran kan banyak tuh, bukan hanya melalui pakai teks saja, pakai metode-metode yang lainnya. Pertanyaan saya adalah permasalahan apa yang muncul dari peserta didik ketika memahami sebuah teks yang diberikan? Permasalahan munculannya bisa mungkin guru tidak menarik memberikan tugas tidak dikemas dengan menarik, atau pembelajarannya yang mereka tuh belum paham. Ibu, solusi dari setiap peserta didik untuk mengatasi permasalahan membacanya bagaimana? Solusinya mereka tuh harus bisa menggunakan teknologi, menggunakan handphone, dan selalu mengupdate pembelajaran yang terbaru.
Ya, boleh tahu Bu bentuk solusi dari guru untuk mengatasi permasalahannya dalam memahami teksnya Bu? Ada nggak? Untuk solusinya ya, untuk guru ya, supaya siswa tertarik gitu ya. Ya kami sebagai guru harus selalu belajar lagi, ya selalu tidak gaptek untuk menggunakan teknologi. Ya harus banyaklah mengembangkan pembelajarannya lebih menarik lagi sehingga siswa bisa tertarik untuk belajar. Kalau boleh saran dari guru Bu dalam terkait bentuk-bentuk teks tersebut, apa yang nanti kedepannya bisa Ibu kembangkan untuk mengatasi permasalahan ini? Iya itu dengan saya mungkin dengan melakukan rajin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan workshop yang mengenai tentang pembelajaran ya dan salah satunya itu guru tidak boleh gaptek, guru harus mengupdate metode-metode pembelajaran dan lebih canggih lagi yang mudah dipahami dengan siswa sehingga siswa itu tidak bosan dan tidak monoton. Yang sekarang kan siswa sekarang tuh zaman sekarang era baru ini kan mereka lebih cenderung ke teknologi dibandingkan hanya menggunakan metode ceramah. Tugas itu kan ada yang mengembangkan bentuk-bentuk teks untuk mengatasi permasalahan tadi di sekolah Bu. Apakah ada saran terkait bentuk-bentuk teks seperti apa yang nantinya ke depannya bisa saya kembangkan Bu untuk mengatasi permasalahan pada pelajar di sekolah? Oh ya, salah satunya bentuk teksnya ya. Kalian kalau bisa selalu menggunakan metode metode video, ya audio visual. Ya dibandingkan siswa mereka lebih suka audio visual karena apa? Siswa itu kadang-kadang tertarik dengan selalu melihatnya. Nah dengan metode teknologi lah, salah satunya video visual. Itu seperti apa Ibu? Apakah seperti komik atau video animasi? Boleh komik boleh, animasi boleh, banyak macam-macam tadi. Kalau untuk di sekolah yang sudah digunakan apa saja? Ibu selalu menggunakan metode video, yaitu di YouTube, ya di internet, selalu menggunakan aplikasi Canva. Terima kasih Bu telah memberikan saya waktu dan saya berwawancara dengan Ibu dan sekian, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.